Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus. Kembali kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu menganugerahkan cinta kasih, kebaikan dan kemurahan-Nya di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan bersyukur karena Ia boleh membangunkan kita di pagi hari ini untuk kembali menikmati segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita dengan hari baru yang Dia anugerahkan bagi kita. Hari ini bersama saya Pendeta Alriana Christina membagikan untuk kita kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Itu hari ini Sabtu 9 Juli 2022. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini itu terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sejenak menundukkan kepala kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang selalu baru kami rasakan di setiap hari-hari hidup kami. Bersyukur karena pagi hari ini kami boleh dibangunkan dan kami kembali dianugerahkan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih untuk menikmati satu hari yang Kau anugerahkan ini, sehingga mengawali setiap aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab kami. Sebentar kami akan mendengar kebenaran dari firman-Mu yang akan menuntun, mengarah, memimpin kami untuk menjalani satu hari yang Kau anugerahkan ini. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu ya Bapa, yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Sehingga setiap kami yang boleh menyimak, terlebih-lebih mendengarkan firman-Mu ini, mampu dan bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 di bawah judul percakapan dengan Nikodemus. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Firman Tuhan bersabda, yang berbahagia mereka yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 ini, saya mengambil satu tema, yaitu kasih Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara, nas Alkitab ini di kalangan kita orang Kristen sudah tidak asing lagi, dan mungkin kita sudah hafal dari ayat ini. Contohnya Bapak Ibu Saudara, yaitu pada ayat yang ke-16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dari nas ini yang hendak ditekankan yaitu tentang kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Kasih Allah itu bukan hanya kepada satu kelompok maupun satu bangsa, tetapi keselamatan itu adalah kepada semua orang yang percaya kepada Yesus, maka ia akan mendapat jaminan keselamatan yang kekal. Dan jaminan keselamatan yang kekal itu hanya melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Kasih Allah sungguh amat besar bagi orang-orang percaya, dan ia memberi kepastian bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah untuk memperoleh kasih karunia, tentunya kita tidak perlu menjadi khawatir, menjadi takut menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kita mengetahui bahwa jaminan yang pasti telah diberikan Allah pada kita. Jaminan keselamatan, jaminan kehidupan yang kekal, Allah sudah anugerahkan. Walaupun di dalam kita menjalani kehidupan ini memang tidak akan selalu mulus, tidak selalu indah, dan tidak selalu kita diberikan kelimpahan berkat untuk menjalani hari-hari hidup kita. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara kita berada dalam pergumulan. Ada kalanya kita akan diperhadapkan dengan masalah yang sangat berat atau mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa kasih Allah tetap ada dan jaminan kehidupan kita itu Ia berikan. Kasih-Nya akan memberikan kekuatan bagi kita. Kasih-Nya pula yang akan mengangkat kita dari segala pergumulan tersebut sehingga kita mampu berdiri untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Terlebih lagi, kasih-Nya lah yang menjamin kita agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, respon kita terhadap kasih Allah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, yang ingin supaya kita menjalani kehidupan ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, yang mana kita tahu kebenaran itu hanya datang dari Allah, maka itulah yang akan kita nyatakan di tengah-tengah langkah juang, di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan ini untuk menjalani hidup ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, respon kita terhadap kasih Allah. Cinta kasih Allah yang menghidupkan kita, mampu kita nyatakan, mampu kita jalani, dan mampu kita bagikan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, tetaplah percaya dan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena kasih-Nya yang besar itu akan mampu menolong, menguatkan, dan memberikan jalan keluar di setiap tantangan pergumulan yang akan kita hadapi. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa dan syukur kita atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan dan kami alami di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih
untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini, terkhusus di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Kau anugerahkan ini. Engkau menghendaki supaya kami hidup dalam kebenaran, hidup sebagai anak-anak Allah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan cinta kasih yang Engkau sudah hidupkan dalam kehidupan kami, mampu kami nyatakan, mampu kami jalani, dan mampu kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Meteraikanlah firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengarkan tadi, sehingga itu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu dapat kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami yang Kau percayakan, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur karena perkenanan-Mu kami boleh menikmati satu hari yang Kau anugerahkan ini. Dan biarlah hidup dan kehidupan kami selalu berpadanan dan menjalani hari-hari hidup kami dengan bertanggung jawab, dan apa yang kami lakukan benar di hadapan Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat atau gereja Kalimantan Evangelis, terkhusus GKE Eka Jori Makunjung. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk rekan pendeta yang telah ditempatkan untuk melayani di GKE Eka Jori Makunjung. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati majelis yang ada di sana, sehingga mereka dianugerahkan selalu kekuatan kesehatan, terlebih-lebih kesanggupan untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, terkhusus untuk pelayanan yang Tuhan sudah nyatakan, sehingga melewati kehidupan mereka, pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan, dan ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pun kami juga mendoakan ya Bapa, untuk setiap program-program MPH-Mu yang ada di sana, Tuhan, Engkau memberkati, sehingga apa yang menjadi program tersebut dapat mereka capai dan mendatangkan kebaikan bagi sidang jemaat-Mu yang ada di sana, terkhususnya untuk setiap kemajuan pelayanan yang ada di GKE Eka Jori Makunjung. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memampukan mereka yang ada di sana. Terkhusus kami pun juga mendoakan sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka geluti. Anugerahkan selalu kekuatan kesehatan bagi mereka, agar mereka dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih melewati usaha dan pekerjaan tersebut, mereka boleh memenuhi setiap kebutuhan tanggung jawab mereka di dalam keluarga pun dalam rumah tangga yang Tuhan percayakan. Kami mendoakan anak-anak mereka yang dalam masa tumbuh kembang, anak-anak remaja pemuda, orang tua, dan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau selalu menyertai, memimpin, mengarah, menolong, menghibur mereka, sehingga mereka terus ada dalam sukacita. Terlebih-lebih mereka terus mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan izinkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini pula kami juga mendoakan setiap kami pendeta, pikaris yang ada di Resort Puruk Jahu. Tuhan, Engkau memberkati kami, memampukan kami
untuk bisa bersama-sama menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan ini, sehingga melewati pelayanan yang Kau percayakan, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat, kepujian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kesanggupan untuk menjalani setiap tugas pelayanan yang Kau percayakan. Anugerahkan kami selalu kekuatan kesehatan, agar kami mampu menjalani setiap tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa supaya Engkau memimpin menyertai setiap kami di tempat pelayanan kami masing-masing, agar kami terus merasakan campur tangan dan kemurahan Tuhan, dan kami selalu ada dalam kekuatan kesehatan yang daripada Allah. Halaukan kami dari segala sakit penyakit yang membahayakan ataupun yang mengancam kami, sehingga kami ada dalam sukacita, ada dalam kekuatan kesehatan yang mana kami meyakini itu semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan untuk satu hari yang Kau anugerahkan ini, biarlah kami boleh berjalan mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami, dan biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Apa yang kami rencanakan, apa yang menjadi harapan kerinduan kami, diberikan kemudahan, terlebih keberhasilan yang datang hanya daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini diberkati, baik secara jasmani, terlebih-lebih secara rohani. Ini seru doa kami Bapa, yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.